Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita dapat berkumpul kembali dalam renungan firman Tuhan hari Rabu 3 Desember 2025. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami, terima kasih Bapa untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan hari ini. Kami boleh senantiasa merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami hendak merenungkan firman-Mu saat ini Bapa. Biarlah Engkau yang terus menuntun kami di dalam terang Roh-Mu yang kudus. Kami senantiasa boleh belajar kebenaran firman-Mu, boleh berpegang pada firman-Mu sebagai pendengar dan pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, bersabdalah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayat Alkitab hari ini di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini adalah pernyataan Tuhan Yesus ketika ia baru saja selesai mengutuk pohon ara dan pohon itu tiba-tiba menjadi kering. Mengapa Yesus mengutuk pohon itu? Ayat 19 menjelaskan, penyebabnya adalah karena pohon itu tidak berbuah. Perhatikan bahwa tindakan Yesus ini mengingatkan kita bahwa sama seperti manusia jika hidupnya tidak menghasilkan buah, dalam hal ini buah-buah pertobatan, maka ia dihukum, dikutuk, yaitu dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, lalu dibakar. Itulah hukuman yang kekal. Kita dapat baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-6. Namun ada hal lain yang menarik dalam kisah ini, yaitu keterkejutan para murid yang menyaksikan pohon ara itu tiba-tiba menjadi kering akibat dikutuk oleh Yesus. Dalam ayat 20 mereka bertanya, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Injil Matius 21 ayat 21 dan 22. Apa yang dimaksudkan Yesus dalam ayat-ayat ini? Sesungguhnya gunung adalah simbol yang mewakili segala macam tantangan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Gunung itu bisa saja amat sangat besar di hadapan kita. Namun melalui ayat ini Yesus mengingatkan kita untuk memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga sebesar apapun gunung pergumulan kita, kita selalu percaya bahwa kuasa Allah jauh lebih besar daripada segala tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita memiliki iman yang demikian, Yesus berkata, "Apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Inilah yang namanya berdoa dan berjaya. Sebab sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, kita pasti menerima apa yang kita doakan, asalkan permintaan doa kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Pertama Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan, "Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya." Demikian juga dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, yang berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa,
karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita diingatkan oleh firman Tuhan, apapun yang kita minta, ketika itu selaras dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Mari kita selalu bersemangat di dalam iman kita kepada Yesus, sebab kita bukan hanya orang-orang yang dapat berdoa, melainkan kita juga berjaya di dalam Dia. Allah yang sanggup mengerjakan yang mustahil sekalipun bagi kita, sebab Dia Allah yang maha besar. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, bahwa sekalipun kami berhadapan dengan gunung-gunung persoalan hidup kami, yang mungkin besar, yang mungkin begitu sulit untuk kami taklukkan, yang sepertinya mustahil untuk kami dapat menghadapinya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami diingatkan ketika kami memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, maka iman itu akan membuat kami dapat menerima segala yang kami doakan ketika kami berhadapan dengan gunung-gunung persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang terus menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu sungguh berkuasa mengubah hidup kami, membaharui hidup kami, meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu. Segala aktivitas yang kami lakukan, biarlah semuanya kembali untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, selamat bekerja dan melayani. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.